Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya nih pagi ini? Semoga sehat-sehat selalu ya. Adik-adik, seperti biasanya, sebelum kita memulai Bina Iman online kita, yuk kita persiapin hati dan pikiran kita, dan jangan lupa Alkitabnya ya. Nah, setelah siap semua, yuk kita ikutin keseruan Bina Iman online kita di minggu ini. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Selamat pagi anak-anak semua. Yuk, sebelum mengawali acara Bina Iman ini, kita membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas berkat-Mu di sepanjang malam, sehingga di pagi ini kami boleh bangun dari tidur. Kiranya Tuhan siapkan pikiran hati budi kami untuk mengikuti kegiatan Bina Iman secara online di rumah kami. Berkati orang tua kami yang selalu setia menemani, mendampingi kami. Begitu juga kepada teman-teman kami di rumah mereka masing-masing. Dan kepada para pendamping Bina Iman, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Tetap selalu, tetap semangat, tetap menemani, melayani kami walaupun di masa pandemi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur dan berterima kasih kepadamu kini dan sepanjang masa. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, apa kabar? Semoga adik-adik di rumah selalu dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Kita hari ini akan bersama-sama membaca kitab suci. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas 3 ayat 1-6. Kita baca bersama-sama ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Tahronitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya." Ada suara yang berseru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, apa kabar? Ya, Ibu berharap saat ini kalian sedang bergembira dalam suasana sukacita dan tentunya dengan perasaan damai dan sejahtera. Semoga di antara kita semua tidak ada yang sedang bersedih, sedang kecewa, sedang marah, atau sedang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, karena kita semua adalah murid-murid Kristus yang senantiasa seharusnya dalam suasana sukacita, bergembira untuk senantiasa mewartakan sabda Tuhan. Nah, sebelum Ibu bicara tentang materi untuk minggu ini, perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Tining ya, biasa dipanggil Ibu Tining. Dulu Ibu juga menjadi pendamping Bina Iman Anak Santo Gregorius Agung Paroki Kota Bumi.
Kali ini Ibu mendapat kesempatan untuk berjumpa lagi dengan kalian. Tentunya Ibu sangat berbahagia ya. Ibu sangat bersukacita bisa kembali bersama kalian dalam Bina Iman Anak Santo Gregorius Agung Paroki Kutabumi, Tangerang. Ayo, siapa yang saat ini sedang memegang kitab suci? Tunjukkan. Lah, ada yang tunjuk jari di sana. Oh, luar biasa. Di sana ada juga. Aduh, senangnya ya. Kalau anak-anak Bina Iman Anak Gregorius itu selalu rajin membaca kitab suci. Jadi tidak hanya mendengarkan, tapi juga membaca sendiri. Syukur-syukur tiap hari membacanya. Ya, ada sebuah lagu kan? Ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, baca kitab suci, doa tiap hari. Dan doanya tidak hanya sekali ya, tentunya berkali-kali. Kapan saja kalian harus berdoa? Bangun tidur. Luar biasa. Mau makan? Wow, lebih luar biasa. Setelah makan, sangat luar biasa. Atau kalau mau melakukan sesuatu, berdoa dulu. Itu pasti anak Bina Iman Santo Gregorius Agung Paroki Kutabumi. Nah, kalau Ibu bicara tentang doa, Ibu bicara tentang suasana sukacita, Ibu bicara tentang bagaimana kita harus ya menghadapi hari-hari kita dengan berdoa kepada Tuhan. Tentunya tidak lepas dari minggu-minggu ini. Kalau Ibu bicara tentang persiapan, sebenarnya saat ini kita sedang persiapan untuk apa ya? Siapa yang pernah menyaksikan kanal YouTube Komsos Gregorius Agung? Ayo, hari Sabtu minggu yang lalu ada yang menyaksikan? Ya, kalau kalian menyaksikan, kalian akan tahu bahwa saat ini kita sedang mempersiapkan diri dalam masa penantian untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada minggu ini kita memasuki Advent kedua. Ya, jadi ada berapa lilin yang dinyalakan dalam lingkaran corona? Ada berapa? Pintar sekali. Ada 2. Ya, minggu ini kita memasuki minggu kedua masa Advent untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, bagaimana persiapan kita untuk menyambut Tuhan kita? Tentunya itu ada di bacaan Lukas 3 ayat 1 sampai 6. Dan Ibu akan mengambil satu ayat. Kira-kira ayat yang mana ya yang akan Bu Tining ambil? Ayo, siapa yang bisa menebak? Ada yang bisa menebak? Yuh, pasti anak-anak Bina Iman Anak Santo Gregorius Agung bisa menebak nih. Kalau bisa menebak luar biasa ya. Iya. Nah, ayat yang akan Ibu ambil ialah ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yang Ibu garis bawahi di sini adalah kata bertobatlah. Bagaimana kita bertobat? Ya, dengan kita tidak berbuat dosa. Dengan kita selalu berbuat baik. Kalau kita selalu berbuat baik, menjauhkan diri dari perbuatan dosa, maka
kita akan senantiasa diampuni oleh Tuhan. Kalau diri kita diampuni oleh Tuhan, maka diri kita menjadi bersih. Kalau diri kita menjadi bersih, maka kita pantas untuk menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Apa saja perbuatan baik? Ya, menyayangi orang tua, salah satu perbuatan baik. Rajin belajar, salah satu perbuatan baik. Rajin berdoa, iya. Kemudian baca kitab suci, ikut misa online. Wow, ada yang rajin ikut misa online ya. Ya, sungguh luar biasa kalau ada yang rajin ikut misa online. Oh, rajin ikut juga Bina Iman Anak online, ya. Nah, bagi kalian semua, semoga kalian ingat akan ayat tadi. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Jadi, dalam masa Advent ini, persiapkan diri kita baik-baik. Dalam masa penantian ini, jauhkanlah diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan kita senantiasa berbuat baik. Agar apa? Agar kita layak dan pantas menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sanggup? Iya, semua bilang sanggup. Ya, pasti anak-anak Bina Iman Anak Santo Gregorius Agung bisa melakukan yang terbaik. Ditunggu ya, sekali lagi, ditunggu buktinya, ditunggu janjinya, dan ditunggu kesanggupannya. Sekian dari Bu Tining, selamat menantikan kedatangan Tuhan dengan senantiasa berbuat baik, membersihkan diri kita dengan cara menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan dosa. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Halo, jumpa lagi ya dengan Bu Anas. Aktivitas kali ini kita akan membuat kartu ucapan. Sebentar lagi kita akan merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Alangkah baiknya kalau kita membuat kartu Natal. Kita bisa mengucapkan selamat Natal kepada orang tua, kakak, dan adik. Kita buat yang sebanyak-banyaknya ya. Cara bikinnya gimana? Mari kita lihat di videonya ya. Selamat mencoba, selamat berkreasi. Buat yang banyak, kirimkan kepada semua orang-orang yang kita kasihi.
bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, 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 kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Terima kasih. Halo adik-adik, senang tidak mengikuti acara Bina Iman secara online? Tetap semangat ya. Sebelum kita mengakhiri, mari kita memohon kepada Tuhan dan membuat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji dan syukur kami aturkan kepadamu, karena Tuhan selalu memberkati kami, membimbing, melindungi, menjaga kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah kami anak-anak-Mu yang selalu taat, tekun berdoa, mengikuti-Mu, agar kami mampu dan dapat mewartakan kasih-Mu dalam keluarga dan lingkungan masyarakat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh mendengarkan firman-Mu, bernyanyi bersama, semoga menambah kekuatan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, segala kebaikan. Bunda Maria, doakanlah kami, kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik Bina Iman, kakak-kakak pembina, dan juga orang tua, mari kita mohon berkat Tuhan untuk mengakhiri pertemuan kita minggu ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, adik-adik, anak-anak Bina Iman, kakak-kakak pembina, keluarga kita di rumah, saudara-saudari kita, senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Wah adik-adik, gimana tadi Bina Imannya? Pastinya seru dong. Nah, tadi kan ada aktivitas. Jangan lupa ya aktivitasnya dibuat, terus difoto, dan dikirim ke grup Bina Iman. Adik-adik, sampai di sini saja Bina Iman online kita minggu ini. Sampai bertemu di Bina Iman online minggu selanjutnya. Dadah adik-adik.